Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulanan Anambas, Bapak Kasubag Tata Usaha, seluruh pegawai beserta staf yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir bersama dalam kegiatan pembinaan rohani kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas. Selawat dan salam pada Nabi junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan-rekan yang kami muliakan, hari ini sampailah saat dan giliran saya untuk memberikan sedikit informasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan nasihat keagamaan. Kalaulah dapat dibayangkan, minus AC 16 derajat pun lebih sejuk lagi saya sekarang. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, ikan selayar seikan pari, kedua ikan dalam belandung. Mohon maaf, bukan nak mengajari apalagi menggurui, saya hanya menyampaikan nasihat dan petua agama. Jadi dalam kesempatan ini, dari Senin sampai Kamis, saya utak-atik apa yang akan saya sampaikan. 4 hari ya. Jadi kalau dilihat yang saya nak sampaikan ini, pembukaan saya lebih panjang daripada isi yang saya sampaikan Pak Mardanis. Jadi saya ini belumlah sekali Pak Mardanis, mungkin yang dengan segala hadis dan ayatnya, mungkin saya dalam kesempatan ini hanya menyampaikan saja. Adapun materi yang saya angkat dalam kesempatan ini adalah dengan judul adil. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah adil ini sudah kita laksanakan, sudah kita rasakan, sudah kita jalani. Tetapi adil yang kita lakukan atau adil yang kita terima itu apakah sudah memenuhi rasa keadilan? Jadi itu yang penting Pak Mardanis, rasa keadilan. Adil itu boleh saja dan siapa saja, tapi apakah rasa keadilan itu sudah dirasakan oleh kita semua? Karena konteks adil ini adalah universal, yang artinya adalah keseluruhan dari berbagai sudut pandang. Namun secara bahasa, pengertian adil ini adalah suatu sikap jujur, tidak mihak kepada siapapun atau golongan tertentu, bersikap objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum, dari azas universal tadi. Nah, tetapi kalau kita lebih mengucutkan lagi rasa adil ini adalah bagaimana kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsi
kondisi dan situasi. Mengapa disampaikan demikian? Kita ambilkan contoh. Di kantor kita terakhir yang baru-baru adalah kita mendapat seragam baju olahraga. Kalaulah diwujudkan dengan rasa adil secara umum, jelas saya tidak bisa pakai bajunya. Misalkan size-nya L semua, sementara saya triple L, XL malah. Nah, secara adilnya kita dapat semua, tetapi rasa keadilannya saya tidak merasakan. Nah, disitulah maka rasa adil ini tidak bisa kita pandang dari sudut satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi, dengan tujuan tadi adalah untuk bagaimana merasakan rasa keadilan. Juga dapat kita contohkan pada mungkin anak-anak kita di sekolah yang di rumah ada tingkat SMA, SMP, dan SD. Kalau kita menunjukkan rasa keadilan secara umumnya, uang saku anak itu dari SMA sampai SD kita pukul rata 20.000 contohnya. Tetapi sesuai kebutuhan, tentu yang SMA lebih besar daripada kebutuhan tingkat SMP. Begitu juga dengan sebaliknya, tingkat SMP lebih besar daripada tingkat SD kebutuhannya. Nah, dari analogi ini maka dapat diambilkan bahwa adil itu merupakan sebuah timbangan yang mempunyai beban yang sama, yang kedua sisinya seimbang. Tetapi seimbang di sini bukanlah memberikan sesuatu dengan porsi yang sama pada beberapa orang, tapi memberikan sesuatu itu kembali kepada tadi adalah sesuai dengan situasi, kondisi, dan porsinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang timbul pertanyaan, seberapa pentingkah bersikap adil? Nah, kalau ditanyakan seberapa penting, maka hal ini sangat penting, karena adil itu adalah bagaimana kita berbuat sesuatu kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada masyarakat, yang mana yang sikap adil kita itu menyentuh rasa keadilan. Kemudian dari beberapa dalil yang ada, saya ambil adalah salah satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya ada 3 golongan yang Allah tidak menolak doanya. Yang pertama adalah golongan orang yang banyak mengingat Allah. Yang kedua adalah orang yang dizolimi, dan yang ketiga pemimpin yang adil. Kita adalah semua pemimpin sesuai kondisi di mana kita berada. Di rumah tangga, seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya. Di suatu instansi, lembaga, kepala atau atasan adalah pemimpin dari suatu lembaga tersebut. Dan di tingkat pemerintahan atau di tingkat desa atau di lembaga lainnya, atasan adalah merupakan pejabat yang diharapkan untuk dapat dan mampu berbuat adil. Nah, rasa adil ini dapat kita rasakan apabila kita melaksanakan sifat atau sikap adil itu secara menyeluruh. Karena di dalam ajaran Islam tersebut, adil dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dituntut untuk bersikap adil kepada Allah dengan menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah dan ditaati.
Rasanya tidak adil apabila kita diberikan rahmat oleh Allah, tetapi kita tidak mentaati, tidak melaksanakan segala perintah yang telah disampaikan kepada kita. Yang kedua adalah adil kepada diri sendiri. Bagaimana kita adil kepada diri sendiri adalah bagaimana kita dapat menempatkan diri kita dengan benar, dengan cara menjaga diri tetap sehat, tidak menyakiti diri sendiri, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga adalah adil kepada makhluk dan lingkungan. Dengan melaksanakan atau melakukan sifat adil pada makhluk lain dan lingkungan hidup, maka kita akan menjaga keberadaan makhluk hidup dan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan untuk semua, daripada kita mengutamakan hawa nafsu untuk melakukan perusakan lingkungan. Yang keempat adalah adil kepada sesama. Adil kepada sesama ini adalah gambaran bagaimana manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dapat berinteraksi, beradaptasi, sehingga keharmonisan dalam suatu lingkungan dapat terjaga dengan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari keempat atau 4 jenis golongan sifat adil tadi, maka dapatlah kita mengambil manfaat. Yang pertama, manfaat dari sikap adil ini adalah mencegah perpecahan. Kalau kita berlaku adil, insya Allah akan terasa keharmonisan baik dalam rumah tangga, lembaga maupun kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, manfaat dari sifat adil ini adalah mempermudah segala urusan. Kalau kita berlaku adil, segala urusan yang kita butuhkan, yang kita perlukan akan terlaksana sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, dari sikap adil ini dapat meminimalisir kecemburuan sosial. Kalau kita berlaku adil di kehidupan masyarakat, maka masyarakat akan saling bersama-sama sehingga tidak ada curiga dan tidak ada dusta di antara kita. Saya tutup dengan salah satu dari hadis riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang berada di sebelah kanan Allah yang Maha Penyayang. Mereka lah orang yang berbuat adil dalam hukum terhadap keluarga dan kepada orang-orang yang berada dalam tanggung jawab mereka. Intik sekawan di dalam taman tempat bermain si burung puyuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.